TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Pak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Bukan cuma rupiah, ada jejak mata uang asing di balik rencana kerusuhan demo buruh di depan gedung DPR. Inilah bukti yang ditemukan polisi. Polda Metro Jaya baru saja mengamankan seorang koordinator lapangan yang diduga kuat hendak menyusup dan memicu kericuhan di tengah aksi May Day di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kombes Iman Imanuddin menunjukkan barang bukti berupa uang tunai 10 juta rupiah dan 1.000 rial Yaman yang diduga untuk menggerakkan massa. Tak hanya uang, polisi juga membongkar rencana ngeri, mulai dari skenario adu domba antar serikat buruh, perusakan fasilitas umum, hingga provokasi penyerangan terhadap petugas. Kini, polisi tengah mendalami siapa aktor intelektual di balik aliran dana asing ini. Menurut kalian, kenapa harus rial Yaman? Tulis teori kalian di kolom komentar. Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Pesan menohok Jenderal Dudung kepada pemasang baliho liar. Staf saya pun waktu itu mau izin Panglima ini mereka sudah ditungguin di masing-masing balihonya. Kita juga ngeri-ngeri sedap. Saya bilang kalau kau takut selesai nih bangsa ini. Mereka sampai sempat takut nih. Wah iya Pak, karena mereka itu kan ya juga punya alat-alat ya yang mereka gunakan untuk intimidasi. Rakyat juga mengharapkan ketegasan. Ya. Betul nggak Pak? Ya, betul. Perlu juga kita harus melakukan hal-hal yang memang kita harus paham bahwa situasi ini akan berkembang, akan memburuk. Kalau ini dibiarkan. Wah luar biasa Pak aspirasi dari... Bukankah ketika seorang Pangdam baru dilantik mereka juga datang kepada Pangdam? Nah datang itu setelah kejadian. Oh setelah kejadian? Setelah kejadian mereka ada yang datang, pimpinan DKI-nya sampaikan kita tidak ada toleransi. Dia katakan kenapa yang lain-lain itu pasang baliho juga tidak dimasuk. Orang lain itu pasang baliho ada tempatnya, ada aturannya dan dia bayar pajak. Kalau kalian saya bilang seenaknya sendiri, emang negara ini punya kalian sendiri. Tidak seperti itu. Dan bahasa-bahasanya kan memprovokasi. Revolusi jihad lah dan segala macam. Di mana kaitannya dengan gerakan internasional itu yang ada di Timur Tengah saat itu? Nah ini yang kita khawatirkan kan Pak, mengkultuskan salah satu kaum dan mengkultuskan salah satu agama seakan-akan dia paling benar sendiri, kan begitu kan, paling beriman, paling bertakwa sendiri, seakan-akan yang lain tidak, dan kemudian menghalalkan segala cara dan seenaknya istilahnya menjelek-jelekan pimpinan nasional, menjelek-jelekan pemerintah dengan kekuatan massa yang sedemikian. Saya pasti ada intervensi dari luar, pasti ada intervensi, dan saya mencium indikasi seperti itu. Makanya kalau tidak tegas pada saat itu kita lakukan tindakan, saya khawatir akan meluas kemana-mana. Menurut saya itu aja. Bukan cuma rupiah, ada jejak mata uang asing di balik rencana kerusuhan demo buruh di depan gedung DPR. Inilah bukti yang ditemukan polisi. Polda Metro Jaya baru saja mengamankan seorang koordinator lapangan yang diduga kuat hendak menyusup dan memicu kericuhan di tengah aksi May Day
di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menunjukkan barang bukti berupa uang tunai 10 juta rupiah dan 1.000 rial Yaman yang diduga untuk menggerakkan massa. Tak hanya uang, polisi juga membongkar rencana ngeri, mulai dari skenario adu domba antar serikat buruh, perusakan fasilitas umum, hingga provokasi penyerangan terhadap petugas. Kini, polisi tengah mendalami siapa aktor intelektual di balik aliran dana asing ini. Menurut kalian, kenapa harus rial Yaman? Tulis teori kalian di kolom komentar. Mukibin itu harus kita sayangi, karena untuk mereka lah kita ada. Kalau nggak ada mukibin, buat apa ada PWI? Cukup NU. Tapi karena ada mukibin yang harus kita selamatkan, jiwa mereka, mental mereka yang terjajah, hidup mereka yang secara ilmu, akidah, mau ke surga aja harus ngikut-ngikut kepada orang, kepada manusia yang tidak diajarkan di dalam agama Allah. Orang-orang menunduk setunduk-tunduknya kepada manusia, jangankan hartanya, kadang-kadang istrinya diminta juga dia berikan. Untuk mereka lah PWI ada, untuk mereka lah kita berjuang. Maka kita jangan menganggap mereka musuh, tetapi menganggap mereka adalah medan juang kita. Akhirnya para mukibin gagal memfitnah PWLS soal kasus Kiai Dolopati. Ini klarifikasi lengkap dari Said Zulfikar. Halo para mukibin, fitnahan kalian itu ke PBI gagal total. Lihat. Yakni kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren terhadap puluhan santrinya. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan yang saya dapatkan di FB ya, dan banyak sekali yang serupa seperti itu di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Intinya beliau bukan Kiai PWI ya. Sekali lagi bukan Kiai PWI. Nah, ini salah. Jadi antara penyebutan atau penulisan nama Sayyid Ahmad Shodiq, nah ini beda dengan yang difoto. Jadi namanya bukan itu ya. Beliau bukan bagian dari keluarga besar Asy-Syaibani atau Basyaiban Al-Idrisi ya, kami. Kedua, acara tersebut penyelenggaranya adalah panitia. Panitianya adalah pondok pesantren itu sendiri, bukan dari PWILS. PWILS tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan tersebut. Sekali lagi, panitianya bukan PWI, penyelenggaranya bukan PWI. PWI sama sekali tidak memiliki sangkut paut apapun dengan acara tersebut. Tapi kenapa kau datang? Itu mendampingi saya. Jadi itu semuanya adalah fitnah, bohong. Ngapain kalian memfitnah seperti itu? Aduh. PWLS itu di Jateng paling besar. Jadi kalau kalian membuat main-main fitnah di sekitar Jateng, gagal. Jelas kan? Barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cium dan temukan aroma tersebut di depan pusaranya Al-Faqih Muqaddam. Saya sudah dengarkan jumpa pers yang dilakukan kepolisian Pati ini, saya sudah dengarkan. Ternyata dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sampai sekarang sudah ada laporan. Apa yang kalian kerjakan selama ini? Kenapa kalian tutup-tutupin? Jangankan sampai 51 orang pun anak sebenarnya diperlakukan sepertinya. Harusnya kalian bekerja sebagai kepolisian. Bayangkan kalau anakmu dilakukan orang seperti itu. Saya sebagai ibu anak bangsa ya tidak berterima dengan keberadaan ini. Kamu apa kerjamu sebagai polisi di Pati itu? Masa udah ada laporan dari tahun 2020, 2024 sampai tahun 2026. Berapa ratus juta kalian disogok makanya kalian bisa diam? Saya bisa dong bisa pendapat seperti ini. Kok tega banget kalian itu? Perempuan umur 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Ditusukin seperti itu pakai kelaminnya. Tega banget sih kalian polisi-polisi ini, kerjanya apa sih kalian itu?
Dalam segala hal sekarang polisi ini gak ada benarnya kerjanya. Saya marah sebagai ibu anak bangsa ya, melihat anak-anak bangsa diperlakukan oknum kiai biadab seperti ini. Kalian jangan-jangan kalian juga ikut seperti itu juga. Tega banget kalian. Anak-anak kayak gitu kalian bisa diamkan kasus dari tahun 2020. Ternyata polisi juga salah satu mengikuti kasus ini, menutupi kasus ini kalau seperti itu. Alasan apa kalian? Apa yang kalian kerjakan? Kenapa bisa diam dari tahun 2020 sampai tahun 2026? Kalau dari tahun 2020 udah ada kasus seperti itu dengan oknum kiai ini, sampai tahun 2020 udah berapa ratus orang ditidurin? Udah berapa kali lulus lagi anak-anak dari sana? Dalam 6 tahun udah berapa kali lulus anak-anak dari sana itu yang tidak ketahuan lagi? Yang ketahuan yang sekarang yang ada masih di pondok pesantren itu, yang udah lulus, yang udah ditidurin dia dari tahun 2020 sampai tahun 2026. Kalau diselidiki kita nggak tahu lagi berapa. Kok nggak pakai otak si kepolisian ini, heran saya. Bisa kalau sampai gak bikin keterangan seperti itu karena apa? Udah banyak kesalahan kalian. Saya nggak terima kinerja kalian sebagai polisi bagaimana sih sebenarnya? Masa ada laporan dari tahun 2020 sampai tahun 2026? Kalau nggak viral seperti ini kalian nggak bakal angkat kasus ini, nggak. Yakin saya. Tahu nggak? Sama aja yang mengatasnamakan. Coba kalau pencuri kecil-kecilan itu yang tidak ada ngasih uang buat sogok sama kalian, langsung cepat kalian tangkap. Tahu nggak? Pencuri singkong aja langsung masuk penjara. Tahu nggak? Coba narkoba, coba kasus-kasus besar yang bisa memberikan suap. Tertutup, tahu nggak banyakan. Tega banget sih kalian. Saya sih yang lain, kasus yang lain nggak terlalu peduli ya. Tapi karena ini anak-anak yang dilahirkan seorang ibu seperti saya, yang kami besarkan, dan ini anak-anak orang susah pula, anak yatim piatu, anak orang susah yang dititipkan di situ untuk belajar. Ternyata diperlakukan seperti ini. Tapi kalian bisa diam. Kalian bisa tutupi dari tahun 2020 sampai tahun 2026 berapa kali kelulusan. Kalau diselidikin anak-anak yang sudah lulus, berapa ratus orang yang sudah ditidurin oknum kiai biadab ini. Heran saya, luar biasa. Kasus selangkangan kalian diamin, tapi kalau kasus babi kalian ributin. Tahu nggak? Kasus pedagang babi kalian ributin, kalian demo-demoin. Tapi kasus-kasus selangkangan seperti ini, laki-laki biadab kalian semuanya. Yang suka dengan kasus-kasus seperti ini. Kurang ajar. Saya sebagai perempuan tidak berterima dengan kasus ini. Dan saya juga sebagai ibu anak bangsa yang membesarkan anak saya, membesarkan anak gadis, membesarkan anak lajang. Kasihan sekali ibu yang melahirkan anak-anak itu, tahu nggak? Kasihan sekali. Ini adalah tiang bangsa loh, ini anak-anak gadis ini. Yang ditusukin anak kurang ajar ini dengan kelaminnya bangsat ini. Harusnya ini dikebiri. Harusnya diputus kelaminnya binatang ini. Tega banget. Anak-anak bangsa yang tidak berdosa jadi korban dengan alasan kalau tidak mau mengikuti. Alasan apa? Seorang murid harus mengikuti guru. Mengikuti guru di dalam mata pelajaran, bukan di selangkangan, kurang ajar. Bangsat banget kau. Tega banget. Sejalan kalian itu juga dari polisinya sampai ini si biadab ini. Bagaimana nggak aku bilang sejalan? Karena dari tahun 2020 kalian diamkan. Akhirnya pasti bertambah dan bertambah dan bertambah lagi itu korbannya. Kenapa bisa didiamin? Apa tugas kalian sebagai kepolisian? Bukankah melindungi kami masyarakat? Kenapa kalian bisa diam, tidak lanjutkan? Kenapa dia tidak ditangkap sampai sekarang pun belum ditangkap? Alasan apa? Bukankah ini lebih jahat daripada binatang orang ini? Kenapa belum ditangkap? Kenapa belum masuk sel? Apa lagi alasannya sampai sekarang? 50 loh. 50 lebih. Barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cium dan temukan aroma tersebut di depan pusaranya Al-Faqih Muqaddam. Izinkan saya memberikan cenderamata koleksi kesayangan saya, kain kiswa pembungkus makam Nabi. Saya titipkan kepada ketua Armusnya lengkap dengan sertifikatnya. Mudah-mudahan ikatan ini tidak hanya selesai di sini, insya Allah sampai kita berjumpa di surga bersama Rasulullah. Beliau dan Armusnya, mudah-mudahan ini jadi asbab insya Allah ditempel di kantor Armus, dilihat oleh anggotanya, menjadi asbab bisa umroh dan haji nantinya. Ya Rabbal sallallahu alaihi